Ada ibu yang bertanya, Pak, tadi kan Bapak mengatakan di dunia, Pak, ya, jangan pelit, ya, selalu memberi, kemudian mengumpulkan harta di surga. Nah, pengertian mengumpulkan harta di surga ini seperti apa, Pak? Kan kita kan masih di dunia, Pak. Apakah melalui perbuatan-perbuatan baik itu sebagai upah, ya, upah di surga nanti, Pak? Seperti itu, Pak. Ya, jadi kita masuk surga itu atau selamat bukan karena kita berbuat baik, ya. Perbuatan baik kita tidak pernah membuat kita selamat. Selamat itu anugerah Allah. Makanya Roma 3 ayat 24 bilang kamu dibenarkan dengan cuma-cuma. Roma pasal 3 ayat 27, apakah kita harus berpegang karena perbuatan? Tidak, melainkan karena iman. Efesus 2 ayat 89, kamu diselamatkan itu ya kasih karunia Allah, itu bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil pekerjaanmu. Itu Galatia 2 ayat 16, tidak ada orang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau memang selamat itu hanya anugerah saja, hanya Tuhan kasih saja, ya, Tuhan kasih saja. Tapi setelah kita percaya, waktu saya percaya Yesus, saya diberi Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Kalau Roh Kudus ada, namanya juga Roh Kudus, dia melakukan pengudusan. Waktu dia bikin pengudusan, maka dari hidup saya lahirlah apa yang disebut sebagai buah roh. Maka perbuatan baik muncul. Nah, begitu perbuatan baik kita muncul, setiap perbuatan baik kita dihitung oleh Tuhan sebagai upah. Maka sebenarnya kumpul harta di surga itu tergantung dari perbuatan kita. Masuk surga tidak tergantung perbuatan. Masuk surga itu anugerah. Tapi untuk upah di surga, itu perbuatan. Nah, saya mau beritahu hal-hal apa saja yang bisa bikin dapat upah di surga. Pertama, tolong orang susah, orang miskin, orang menderita. Ingat di Matius pasal 25, penghakiman terakhir. Tuhan bilang, waktu aku susah, kau beri makan. Waktu aku haus, kau beri minum. Waktu aku lapar, kau beri makan. Waktu aku telanjang, kau berikan pakaian. Waktu aku terpenjara, kau kunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu tanya, Tuhan, kapan engkau lapar dan kami beri makan? Kapan engkau haus? Lalu Tuhan bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka perhatikan orang susah, orang miskin, segala macam, itu sama dengan kumpul harta di surga. Kedua, kalau kamu menderita karena Kristus tapi bertahan, setia. Matius 5 ayat 11-12 bilang, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, upahmu besar di surga. Berarti kalau orang melayani Tuhan, atau gara-gara kita jadi Kristen dan kita dibenci, dianiaya, tapi tidak murtad kita. Setia terus. Walaupun dihina-hina juga setia. Maka waktu kamu dihina dan setia, upahmu besar. Karena itu, kalau ada orang menghina-hina kamu, itu potensi untuk upah. Ya kan? Ya kan? Itu potensi untuk upah. Nah, jangan murtad. Ibrani 10 ayat 35 bilang, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Maka kedua, pertama, perhatikan orang miskin. Kedua adalah tahan menderita. Ketiga, berbuat baik pada musuh. Lukas 6 ayat 35. Tapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Kecenderungan kita kan balas kan. Tuhan bilang tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Maka sampai ada orang bilang ditampar pipi kanan, dia bilang kiri lagi. Begitu kiri dia bilang, oke, sekarang urusan Alkitab sudah selesai. Nah, sekarang urusan laki-laki dengan laki-laki. Kecenderungan kita membalas. Ada orang Kristen yang tiba-tiba ditampar oleh orang non-Kristen, langsung ditampar balik. Lalu itu orang non-Kristen bilang, kau bagaimana? Tuhan mau ajar barang siapa tampar pipi kiri beri pipi kanan, kok kau balas? Dia bilang, oh jangan salah. Tuhan ajar siapa tampar pipi kanan beri pipi kiri. Kanan baru kiri. Masalahnya lu tampar kiri duluan baru kanan. Ya, makanya saya balas. Kalau kau tampar kanan duluan saya nggak balas. Tapi coba bayangkan, kalau saya harus menampar Pak Andri pakai tangan kanan saya, kena pipi apa? Kena pipi kiri. Tapi firman bukan bilang tampar pipi kiri kasih kanan, tampar kanan kasih kiri. Berarti saya harus pakai tangan kanan kena pipi kanan. Bagaimana pakai tangan kanan kena pipi kanan? Bukan. Ini backhand. Dan menurut hukum Yahudi, ini penghinaan. Tapi ini penghinaan dobel. Kalau denda, tampar orang begini, denda 100.000, tampar pakai punggung tangan 200.000. Nah, siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Orang hina kamu sehina-hinanya, jangan balas. Ini tidak boleh harfiah. Karena Tuhan Yesus ajar begitu, tapi Tuhan Yesus waktu ditampar juga tidak kasih yang sebelah. Paulus ditampar juga, dia nggak kasih sebelahnya. Dia bahkan bilang nanti Allah akan menampar kamu. Tidak ada rasul yang memberikan pipi sebelah. Jadi kalau orang tampar kau kasih sebelah, itu bodoh.
Ya, maksud ayat itu hanyalah jangan balas. Begitu orang jahat kamu tidak balas, upahmu ada. Maka hartamu bertambah waktu orang jahat kepada kamu dan kamu tahan diri tidak balas. Itu dapat upah. Ya. Apalagi mendukung pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sekecil apapun. Matius 10 ayat 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia terima upah nabi. Saya bukan nabi. Tapi kalau Bapak nabi dan saya terima Bapak sebagai nabi, Bapak punya upah nabi, tapi saya juga kebagian upah nabi. Ya. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadanya, dia tidak kehilangan upahnya. Dukung pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani yang ini. Saya pernah melayani sampai Sulawesi, masuk ke gunung-gunung. Mobil biasa tidak bisa masuk. Tapi satu bapak kasih pinjam Pajero Sport, dia sambil naik gunung-gunung. Sampai akhirnya banyak beritakan ini, sampai turun kembali gunung. Waktu ibadah syukur, saya beritahu ke orang-orang, saudara-saudara, si bapak ini kasih Pajero Sportnya. Ya, saya firman bilang air sejuk secangkir tidak kehilangan upahnya. Beliau pinjamkan Pajero, tidak akan kehilangan upahnya. Bayangkan, pinjamkan saja tidak kehilangan upahnya, apalagi sumbangkan. Ya. Nah, tapi ada upah. Mau harta paling besar itu ada. Yang paling besar itu untuk orang yang beritakan Injil. Kenapa? Kok itu upah paling besar? Karena yang banyak orang yang antri masuk neraka tiap hari. Ya. Tapi waktu saya beritakan Injil dia, kan dia percaya Yesus. Artinya dia tidak jadi masuk neraka, dia pindah surga. Maka memberitakan Injil itu memindahkan orang dari neraka ke surga, menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini yang lain tadi dapat upah juga, tapi yang paling besar itu ini. Ayatnya di mana? Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran itu bercahaya seperti bintang-bintang tetap selama-lamanya. Jadi kalau ada upah paling besar itu adalah memberitakan Injil. Bahwa orang mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang tidak kenal Tuhan Yesus dan lagi antri masuk neraka. Tapi kalau saudara bisa beritakan Injil dan bawa mereka pada Tuhan Yesus. Tadi baru saya ngomong sama Pak Engge itu. Kalau perlu ini persekutuan, ini kan peperangan rohani ini ya. Kalau misalnya mau pergi ke Sumba sana, banyak orang kafir yang masih menyembah roh-roh nenek moyang. Ya. Saya sedang bekerja di sana. Ya. Kalau satu kali ini tim di sini bilang, Pak kita mau ke sana. Ayo kita sama-sama. Pergi urus di berhala-berhala. Saya bilang, Pak, saya sudah percaya Yesus, tapi masa tunggu berhala besar di rumah saya. Tolong datang dan bakar atau bagaimana. Nah itu PR masih banyak. Ya. Kalau kita beritakan Injil, upahnya besar. Ya. Jadi lakukan hal-hal ini. Ya, kumpul harta di surga. Oke, itu caranya. Ya. Oke, terima kasih Pak Esra atas jawabannya ya. Saya ulangi lagi ya supaya teman-teman tidak lupa ya. Upah. Apa sih upah yang di surga ya? Yang pertama adalah menolong orang miskin Pak ya. Ya. Yang kedua, kita harus berani menderita karena Kristus. Yang ketiga, berbuat baik pada musuh. Yang keempat, mendukung pekerjaan Tuhan. Dan yang kelima, yang paling besar, memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya. Ya. Oke. Mengapa Tuhan juga memerintahkan bangsa Israel untuk memusnahkan orang-orang Kanaan? Memang apa kesalahan orang-orang Kanaan sampai harus dimusnahkan? Ya, pada waktu Tuhan menyerahkan wilayah Kanaan kepada orang Israel untuk diduduki, Tuhan juga memerintahkan pemusnahan terhadap orang-orang Kanaan itu. Seringkali ini ditanyakan dan dipersoalkan sampai pada persoalan keadilan Allah. Adilkah Allah? Benarkah Allah memerintahkan Israel melenyapkan semua penduduk Kanaan yang asli? Ya. Apakah perintah Tuhan seperti itu dapat disesuaikan dengan pemahaman dan pengenalan kita akan Allah yang bersifat maha kasih dalam perjanjian baru? Ya. Nah, sebenarnya kunci untuk memecahkan masalah ini adalah kita harus mengerti bahwa perintah Tuhan itu mempunyai dua aspek atau dua segi ya. Pertama, pemusnahan penduduk Kanaan itu merupakan suatu tugas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada Israel.
di mana Israel adalah alat Tuhan untuk menghukum kejahatan. Kalau di dalam perjanjian baru, kita bisa lihat bahwa ya di Roma 13 itu kan Tuhan mengangkat pemerintah. Pemerintah itu alat Tuhan untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Nah, zaman itu Israel yang diangkat untuk menghukum bangsa-bangsa yang bersalah. Karena bangsa-bangsa Kanaan itu bangsa-bangsa penyembah berhala. Mereka bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang fasik. Maka Tuhan mau menghukum mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan Israel menduduki wilayah mereka dan menghabisi mereka atau memusnahkan mereka. Dalam Ulangan 9 ayat 4 dikatakan begini, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi mereka memang fasik. Makanya Tuhan menghukum mereka melalui Israel. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menghukum orang tanpa alasan. Keadilan dan kesucian Allah itu tidak membuat dia bisa hukum orang tanpa alasan. Begitu pula semua manusia ini adalah orang berdosa, cepat atau lambat itu pasti dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, dalam hal ini bahkan Israel pun tidak dikecualikan. Pada waktu bangsa Kanaan itu berlaku fasik, Tuhan gunakan Israel menghukum mereka. Tapi begitu Israel sendiri fasik, Tuhan menggunakan Asyur, Tuhan menggunakan Babel untuk menghabisi mereka. Ya. Nah, karena itulah maka orang-orang Kanaan memang sudah layak mendapatkan hukuman, karena mereka tetap adalah bangsa-bangsa penyembah berhala dan Israel dipakai. Yang kedua, mengapa Tuhan memerintahkan pemusnahan untuk orang-orang Kanaan? Karena itu penting untuk menjaga kemurnian iman bangsa Israel. Ya, kita tahu bahwa Israel itu adalah bangsa yang terlalu rawan terhadap penyembahan berhala. Kalau Israel bergaul dengan bangsa A, mereka bukannya mempengaruhi bangsa A sampai akhirnya percaya kepada Yahweh, tapi bahkan mereka yang dipengaruhi, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Yahweh, lalu mereka menyembah dewa bangsa A. Mereka bergaul dengan bangsa B, mereka menyembah dewa bangsa B. Bergaul bangsa C, mereka menyembah dewa bangsa C. Ya. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan memerintahkan, karena toh bangsa lain itu juga jahat, Tuhan memerintahkan habisi mereka supaya orang Israel itu bisa murni imannya. Lihat Ulangan 20 16-18. Kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang lupa sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Memang harus diakui bahwa caranya berupa tindakan yang sangat drastis, tapi dapat dibenarkan. Mengingat bahwa bangsa Israel itu memang dikhususkan bagi Tuhan untuk meneruskan terang atau pernyataan Allah yang maha suci kepada bangsa-bangsa lain. Ya, coba kita lihat Ulangan 7. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka padamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan jangan engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan jangan kau berikan pada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan dia akan memunahkan engkau dengan segera. Tapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa yang atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Nah, jadi memang itu misinya. Tapi ini tidak berarti bahwa Tuhan memang betul-betul membenci bangsa lain. Ya,
dan hanya mengasihi Israel, ya memang karena bangsa Israel, bangsa lain juga memang bangsa penyembah berhala. Tapi jikalau ada bangsa-bangsa lain yang betul-betul mau percaya kepada Tuhan, toh Tuhan menerima mereka juga. Karena Tuhan memang mau pakai Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Makanya kita bisa lihat ada Rahab. Rahab itu orang Kanaan, ya. Tapi toh pada akhirnya dia beriman kan. Makanya di Ibrani 11 ayat 31 dia bilang, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama orang-orang durhaka. Tapi yang lain yang durhaka binasa semua kan. Tapi karena Rahab beriman, dia tidak dibinasakan. Bahkan pada akhirnya dia masuk dalam daftar silsilah yang adalah silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Salmon memperanakan Boas dari Rahab dan seterusnya. Yaitu silsilah Yesus. Jadi ketika orang bangsa lain itu menjadi percaya kepada Yesus, mereka tetap diterima. Tapi pada umumnya pada waktu itu memang mereka semua ya secara umum adalah orang fasik penyembah berhala. Tuhan menghukum mereka dengan menggunakan Israel. Ya.